selanjutnya adalah biasanya saya melakukan EQing sebelum compressing, tapi nggak apa-apa, ini saya melakukan EQing setelah compressing karena ini hanya sekedar podcast atau bukan untuk produksi yang membutuhkan detail terlalu banyak. Saya akan melakukan EQing setelah compressing ya. Tapi kalau bisa sih EQing itu sebelum compressing, tapi karena ini udah terlanjur tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut equalization. Nah, kenapa kok harus melakukan equalization? Nah, biasanya kalau kita merekam menggunakan mikrofon, kita tanpa melakukan high filter atau high pass filter maksudnya, high pass filter, biasanya ada suara rumbling ya. Jadi kayak suara rumbling itu. Ya nanti bisa cari sendiri, suara rumbling itu berada di frekuensi bawah. Nah, suara ini nampaknya enak sebenarnya, suara ngebass itu, tapi padahal sebenarnya tidak nyaman. Artinya orang tidak akan betah lama-lama untuk mendengar. Nah, ini berada di frekuensi bawah ya, 100 Hz ke bawah. Nah, high pass filter ini juga membantu menghilangkan atau meredus suara popping. Suara popping itu berada di huruf P dan B. Kalau orang ngomong P, B itu ada kayak suara bek. Nah, kayak gitu namanya suara popping. Itu berada di frekuensi bawah rata-rata. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga akan melakukan low pass filter, tapi sedikit aja. Mengingat tadi di frekuensi atas tidak banyak sinyal yang masuk atau tercapture, tapi ada banyak background noise, maka saya melakukan low pass filter. Nah, kemudian saya juga akan meredus suara sibilance. Sibilance itu suara yang ada di huruf seperti T, S, dan suara yang dia mulut itu ngeluarin napas. Kalau S, nah itu suara sibilance, itu berada di frekuensi biasanya. Nah, biasanya itu berada di frekuensi antara 8.000 sampai 10.000 Hz. Nah, ini beda-beda. Nah, kalau suara cewek yang direkam itu bisa lebih tinggi, kok suara cowok yang direkam bisa lebih rendah. Beda-beda. Nah, kemudian saya akan menaikkan di frekuensi 5.000 sampai 2.000 Hz. Nah, ini untuk biar lebih jelas ya suaranya. Dan ada suara yang saya buang lagi, saya turunkan tapi dikit, yaitu ada di kisaran frekuensi antara 500 Hz sampai 300 Hz. Nah, biasanya suara yang dari sini itu yang bikin suara bindeng atau istilahnya moody atau apa. Nah, itu ada di frekuensi kisaran sini. Tapi untuk suara yang cempreng di frekuensi ini bisa dinaikkan untuk menambah body suara. Seperti itu. Nah, nanti tergantung kasusnya, karakter suaranya yang kita rekam itu seperti apa. Nah, bisa jadi berbeda-beda nanti di sini. Oke, setelah itu saya oke aja. Oke, kita coba dengarkan. Kisah ini lengkapnya diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Satu hari baginda Nabi SAW sedang bersendirian merenungi satu ayat dari surat Al-Maidah ayat 118 sambil menangis. Akibat tangisan Nabi SAW ini guncanglah arsy-Nya Allah. Insyaallah. Allah pun lalu memanggil Jibril alaihissalam. Oke. Sudah oke ya, jadi clear, suara popping sudah nggak muncul, suara rumbling nggak muncul, dan suara knalpot kendaraan yang lewat juga sudah nggak berkurang. Karena biasanya suara knalpot kendaraan itu ada di frekuensi low ya, apalagi yang knalpotnya ngebass. Nah, itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Kita coba dengerin di seksi yang lain. Itu dikisahkan di surat Al-Maidah ayat 118. Yang artinya auzubillahi minasyaitonir rajim, jika Allah menyiksa mereka. Oke.
Nah, setelah itu saya akan melakukan hard limit. Khusus untuk voice over, podcast dan lain sebagainya, saya akan menerapkan hard limit. Khusus untuk itu, kok untuk yang lain saya jarang sekali pakai hard limit. Oke, intinya hard limit ini adalah membatasi sinyal audio menjadi berapa desibel, tergantung nanti kita settingnya berapa. Intinya hard limit ini saya kayak memotong, jadi sinyal audio tidak bisa melewati batas limiter seperti itu. Nah, saya langsung praktekkan aja. Saya select all, kemudian effect, terus saya pilih di sini ada limiter, klik. Nah, kemudian karena di sini tadi udah 0 desibel ya, make up gain, maka saya hard limit kecil aja di -2 desibel. Ini -28 ya, kurang jadi -2 desibel. Nah, jangan terlalu banyak melakukan hard limit, nanti suaranya bisa ya distorsi atau clipping seperti itu. Nah, kemudian klik OK. Nah, dia akan ke limit di sini. Limit. Oke, coba kita dengarkan. Berfirman kepada Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah menyampaikan salamnya kepadamu. Pastikan nggak ada clipping ya. Menyerahkan total keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah? Nah, sampai sini biasanya saya tinggal menambahkan reverb. Nah, saya tinggal menambahkan reverb biar seolah-olah berada di ruangan. Karena ini kan vokalnya kering ya. Reverb. Kita setting reverbnya. Saya highlight dulu bagian audionya. Effect, reverb. Kita preview dulu. Melebihi nabi-nabi dan rasul yang lain mencintai umatnya. Ini dikisahkan di dalam hadis. Oke, dampingnya 6%, reverbnya 24%, room size 100. Oke, kita klik cancel, select all, effect, reverb. Kemudian oke. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai Jibril, kalau kita melihat ayat ini, ucapan ini Nah, di sini waveform saya langsung turun ya. Kenapa? Karena tadi ketika saya set reverbnya adalah dry levelnya itu saya turunin. Nah, kemudian effect, saya normalis lagi ke -2 desibel. 118. Yang artinya auzubillahi minasyaitonir rajim, Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke. Nah, mungkin teman-teman pada tanya-tanya kenapa kok naruh reverbnya kok sebelum dikompres atau setelah dikompres atau setelah di limit dan sebagainya. Nah, ini alasan saya, yaitu adalah saya ingin membuat audiens dari rekaman ini mereka merasakan feel-nya seperti kayak pengajian beneran kayak gitu. Mereka hadir di majelis di masjid di mana bisa dengerin khasnya suara ruangan itu ada reverbnya kayak gitu. Maka saya proses audionya ini, dia semua sudah terkompres dulu, sudah ke limit dulu, sudah ke EQ dulu lebih awal, baru dikasih reverb seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial saya kali ini. Nah, buat kamu yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan info menarik dari channel ini, subscribe segera ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.